Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan guys. Nah, kali ini aku mau bikin video buat kalian, yaitu eh, persiapan persiapan untuk baterai sepeda listrik guys. Jadi aku mau rakit baterai sepeda listrik. Tapi di sini perlu kalian ingat guys, ini persiapan dulu ya guys ya, belum perakitan. Jadi apa aja bahan yang diperlukan untuk rakit nanti, karena untuk konten perakitannya aku akan bikin video lanjutan part 2 dari yang ini. Jadi sepeda listrik yang mau aku kasih baterai adalah sepeda listrik Selis yang sudah lama tertidur guys. Jadi itu nggak punya baterai yang lain, karena baterai yang bawaannya udah rusak guys. Jadi mau aku kasih lihat ke kalian. Ini penampakannya video sepeda listrik yang sedang saya mau proyekan untuk konten YouTube di video ini guys. Nah ini dia guys, ini adalah sepeda listrik dari Selis Butterfly ya guys ya, yang bertenaga 350 watt. Tadinya 3 baterai 12 volt. Kayak gini, kalian pasti tahu. Dulu aku dapatnya ini tuh second guys, second harga 700.000, tapi rusaknya itu sepele guys. Jadi yang punya nggak tahu, cuman kabelnya doang. Aku juga nggak ngeh. Pokoknya tiba-tiba katanya dipakai gitu mati, terus ya udah diposting di sosial media di Facebook guys. Aku beli berapa itu, 700.000. Tadinya 1 juta, terus aku negoin 700 gitu, langsung dikasih. Ya udah aku ambil, nggak tahu rusaknya apa, taruhan aja lah. Ternyata malah bisa dipakai. Tapi setelah pemakaian kurang dari 1 tahun guys, baterainya udah mulai drop. Jadi kalau dicas itu overcharging terus, artinya selnya sudah melemah dan baterainya panas. Ya udah aku lepas, aku taruh dulu guys, sambil aku hunting baterai laptop dulu guys yang bekasnya. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian apa aja yang sudah aku siapkan untuk mengganti baterai ini dengan baterai laptop guys, dan berapa biayanya. Jadi simak terus videonya dari awal sampai akhir biar kalian nggak ketinggalan guys ya. Oke. Dan sebelum itu kita lihat penampakannya kayak gini guys. Baterai pack yang sudah aku siapkan tapi belum dirakit guys. Nah kalau aku hitung-hitung, dari berat baterai yang satu bijinya itu sekitar 45 gram, sebanyak 60 baterai, maka akan ketemu sekitar 2,7 kilo. Ya anggap aja 3 kilo, sama nanti part-part yang lainnya dengan kapasitas baterai yang sama. Jadi punya keuntungan lebih ringan guys. Dari baterai yang sebelumnya aku timbang itu bawaannya total 13,5 kilo. Jadi sangat jauh sekali ya. Selisihnya sekitar 10,5 kilo nanti kalau udah jadi guys. Nah, dan ini kalau aku pasang di sini juga lebih kecil. Sangat praktis. Nah, untuk itu maka aku tertarik untuk mencoba ini guys, sambil aku bikin konten YouTube buat kalian tonton. Maka aku akan kasih rincian sudah masuk berapa dana yang sudah aku keluarkan buat rakit ini, dan kita lihat dapat sisa baterai berapa. Nah, cuman nggak aku total sisa baterainya berapa biji, tapi aku videoin aja kira-kira segitu. Nah gitu aja guys. Nah sekarang kita lanjut lihat ke kalkulasinya. Oke, check it out. Nah guys, ini dia belanja untuk perencanaan yang sudah aku rangkum. Jadi alat-alat yang perlu digunakan yaitu Litokala LII 500 yang pertama. Itu fungsinya untuk mengecek baterai kapasitasnya berapa guys, kayak gini ya, kayak gini guys, mengecek kapasitas baterai dari masing-masing sel. Nanti kualitasnya masih gimana, kapasitasnya masih oke enggak. Nah kayak gitu, ini aku perlukan. Jadi kalian kalau mau merakit harus punya itu ya guys ya. Terus part yang pertama,
part itu bahan-bahan yang perlu kita belanja, yaitu 10 kilo 30 batang baterai bekas laptop, dan masing-masing batangnya itu berisi 6 sel guys. Yang aku beli total harga 500 ribuan. Itu sebenarnya nggak nyampe 500 ribu, cuman aku bulatin ke atas karena kurangnya cuman sedikit ya guys ya. Nah, kalau kita bongkar itu sama dengan 6 sel dikali 30 batang. Nah, nanti sekitar 180 pieces guys. Nah, sedangkan aku cuman membutuhkan baterai itu 60 biji guys. Membutuhkan baterai itu 60 biji. Tapi kenapa aku kok malah belinya segini? Karena aku mau belajar guys, yang pertama. Yang kedua, sekalian aku mau dapat sisa banyak guys. Karena nanti 180 ini mencari 60 baterai itu punya peluang yang sangat besar untuk mencari yang bagus-bagus. Berpeluang sangat besar untuk mencari kapasitas yang di atas 2000-an. Dan itu aku lakukan sendiri, jadi ini real kapasitas ya guys. Ya guys ya. Jadi real kapasitas. Sekarang lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua itu adalah baterai holder. Baterai holder di sini aku jelasin adalah kayak gini ya guys ya. Ini adalah bracket yang digunakan untuk menjaga tiap sel agar tidak terkena goncangan, jadi tidak berpisah, rapi. Nah, ini yang aku beli itu muat satu lembarnya, ini muat 15 baterai guys. Dan untuk atas bawah itu butuh 2 lembar. Jadi aku beli di Shopee juga. Itu 10 piece 3 kali 5, jadi 15. Berarti kalau misalnya ini ditata atas bawah bisa menampung 75 baterai. Makanya yang sudah aku siapkan, baterai yang sudah aku pilih ini di atas 2000 semua ya guys ya. Sudah sehat semua baterainya. Ini ada 10 seri dan 6 paralel. Dan natanya harus bolak-balik kayak gini guys ya. Jadi ada negatif positif, negatif positif, karena untuk serinya itu harus ditata bolak-balik. Kalau paralelnya sama, jadi kalau plus plus semua, negatif negatif semua. Terus untuk yang selanjutnya, yaitu yang keempat, itu adalah BMS guys. BMS kayak gini. Ini BMS sebesar 45 ampere dan 10S. 10S itu 36 volt ya guys ya. 36 volt. Jadi kalau misalnya aku mau rangkai baterai 36 volt, itu aku membutuhkan seri 10 baterai. Makanya aku pakai baterai total 60 karena seri 10 dan paralelnya 6. Dan masing-masing baterai itu nanti sekitar kapasitas 2 ampere ke atas atau 2000 mAh ke atas. Nah, aku kalkulasikan kalau 2000 mAh kali 6 kan itu 12 ampere guys. Nah, kalau dengan koma-komanya misal kayak gini guys. Misal ada yang 2255, 2255 mAh. Nah, karena kan semuanya nggak sama ya guys ya. Jadi kalau kita kalkulasiin nanti hampir 13 mAh. Hampir 13 mAh. Jadi untuk setiap sel paralel ini usahakan kapasitasnya hampir sama ya guys ya. Ini menyentuh 13, hampir 13, ini juga hampir 13, ini hampir 13,
dan itu nanti kesimpulannya hanya 12 mAh karena masih ada baterai yang menyisakan listrik, jadi nggak diambil semua untuk mensuplai ke dinamo sepeda listriknya. Dan kemudian lain-lain guys, lain-lain itu ada yang berupa timah solder, terus itu perlu kalian beli guys. Nanti kalau untuk mensolder kabel yang ke controller dari baterai ini, nah itu juga perlu, dan kalian juga perlu beli kabelnya juga guys. Kabelnya usahakan pakai yang bagus, kalau bisa ya 6 mili itu biar lebih hantarannya biar lebih bagus ya guys ya, hantaran listriknya, karena semakin besar kabel itu semakin kecil hambatannya. Dan itu pun saya rasa nggak perlu panjang, cukup pakai setengah meter aja guys, setengah meter yang kabel hitam sama merah udah cukup. Sama kalau mau beli lain-lain, misalnya apa ya yang perlu kita butuhkan, itu kalian mungkin butuh cutter, atau mungkin butuh kopi, atau mungkin butuh soket atau apalah, itu masih kalian bisa masukkan ke sini. Dan sekarang anggaran untuk di totalnya guys, nah 300 tambah 500 tambah 55 tambah 30 tambah 150 tambah 50, totalnya 1.085.000 guys. Itu sudah cukup untuk membuat baterai, untuk merakit baterai berkapasitas sama seperti sebelumnya, yaitu 12 mAh. Dan karena baterai ini aku dapat 180 piece guys, dan aku cuman pakai 60 yang kualitasnya bagus, itu pun masih sisa banyak guys, kayak gini guys. Nah yang ini masih sisa guys, ini juga sisa, ini masih aku bisa gunakan untuk keperluan yang lain ya. Jadi bisa aku pakai untuk panel surya, mungkin power bank mungkin, atau buat cadangan nanti kalau ini ada yang rusak, mungkin berapa sel yang rusak. Nah itu enak, udah ada cadangannya guys. Jadi kalau kalian ada yang mau rakit lagi dan kalian ini sudah terbeli, itu akan lebih murah guys, karena kalian cukup beli ini aja, bagian part ini aja guys. Dan ini nggak perlu beli lagi karena kalian udah pernah beli sekali. Misalkan ini sudah pernah kalian kerjakan, terus di tahap kedua kalian mau bikin baterai cadangan yang udah di pack gini lagi, nah itu kalian cuman beli yang ini aja guys, yang ini aja, itu udah cukup. Nah apalagi kalau kalian cuman mau rekondisi, karena ini misalnya rusak dikondisikan menjadi bagus lagi, atau sudah drop kalian mau ganti lagi, nah kalian malah cuman perlu beli ini aja, 500.000 kita udah dapat 12 mAh baterai ya guys ya. Dan itu masih sisa lagi, sisanya digunakan untuk yang lain. Nah kayak gitu guys. Kalau kalian belinya bijian udah dicek kapasitas, tentu kalian nggak dapat sisa banyak. Bahkan itu nanti kalau 10.000 aja kalian beli 60 aja udah 600.000 kan guys. Beli 60 kan 600.000 guys. Beli misalnya di online 10.000 per biji, udah real capacity 2000 mAh, kalian mengeluarkan segini. Nah mending kalian beli kayak gini, itu lebih efisien. Memang kita lebih ribet. Nah sekarang kesimpulannya apa guys, aku mau bandingin harga. Kalau kita beli aki sepeda listrik kayak merek Tailwheel, nah itu harganya sekitar 400an ke atas ya guys ya, di bawah 500, anggaplah 450. Kalau kita butuhin 3 baterai, berarti kan itu total 1.350.000 ya guys ya. Nah total 1.350.000. Bandingkan dengan ini, memang keuntungannya di sini tanpa ribet,
Jadi ini nggak pakai ribet, nggak pakai usek nggak pakai kayak gitu guys. Nah kalau ini kita memang harus ribet sekali, tapi selanjutnya murah guys. Kalau rusak baterainya, kita cuman beli yang ini aja. Kalau part di sini kita nggak beli. Nah kalau ini ya siap-siap cadangan aja lah. Kalau misalnya mau ganti kan ini bisa diminimalkan. Mungkin ininya belanjanya 400.000, terus ini belanjanya dilarikan ke sini ya guys ya, dilarikan ke sini biar di bawah 500 kan juga nggak masalah. Lagian tadinya udah pernah stok yang kayak gitu, jadi masih sisa yang sebelumnya. Dan kita masih punya alat dari modal awal di sini. Jadi kalau untuk harga, aku kira kita lebih murah pakai baterai lithium ion, cuman lebih ribet. Dan kalau untuk simple, kita lebih baik beli baterai yang model aki seperti bawaan sepeda listrik. Nah, jika kalian ada yang mau ditanyakan atau bersedia nunggu part 2, nanti aku akan bikin lanjutannya. Perangkaian ini menggunakan spot welder karena ini masih keluar dari budget, belum aku masukkan spot welder. Nanti aku mau bikin semurah mungkin biar kalian yang mau meminimalkan pengeluaran untuk beli atau merakit baterai sepeda listrik, kalian nggak terlalu boros. Nah syukur-syukur cuman modal ringan udah dapat spot welder tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu banyak beli spot welder yang baru. Tapi bagi kalian yang siap dana, silahkan beli yang baru, itu lebih baik. Apalagi yang kerjanya memang pakai spot welder. Kalau aku kan cuman kadang-kadang, jadi nanti mau bikin aja guys. Oke, jadi gitu aja guys. Kalau kalian ada yang berniat mau menanyakan sesuatu dari perencanaan ini, yang terutama di luar tata cara ini ya guys ya, ini hanya perkiraan ini ya guys ya, di luar tata cara, karena nanti perakitan itu akan aku kasih di part 2, tidak aku masukkan di sini. Cara merangkai terus susunannya gimana nanti aku kasih di part 2. Kalau di sini hanyalah kalkulasi yang semacam ini aja guys. Oke, gitu aja. Bagi kalian yang mau menunggu video saya yang selanjutnya di part 2, silahkan bunyikan tombol lonceng. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika ini nanti berguna, silahkan ikuti video ini, jadi jangan sampai terlewatkan guys. Adalah kalian yang punya sepeda listrik tapi nggak ada baterainya, dianggurin kayak gitu kan, buat kegiatan bisa bikin atau bisa rakit kayak gini, itu nggak ada salahnya. Ini karena ini hal yang positif ya guys ya, nggak hal yang negatif, nggak seperti kutub baterai positif negatif. Selama kalian mau belajar dan bekerja keras, maka kalian akan menempuh ya hasil yang kalian kejar selama ini. Oke, aku juga baru begitu guys, karena aku masih pemula, harap maklum. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.